Oke, halo guys. Jadi kali ini ada yang baru nih. Jadi nama nama channel kita itu ganti ya guys. Jadi yang dulu itu masih kerja tim dan sekarang sudah mandiri. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan mereview lagi desain rumah yang konsepnya ini minimalis. Jadi luas lahannya itu 10 dikali 13 meter. Jadi kira-kira itu bentuknya seperti ini. Terus Dena ini memiliki maksudnya bangunan ini memiliki 4 kamar tidur dan ada musolanya juga, ada taman di dalam juga. Jadi denahnya ini kotak tapi cukup memaksimalkan lahannya. Dan untuk atapnya menggunakan atap limas dan ada kombinasi kayak betonnya, karena memang bagian kanan dan kiri itu tidak bisa dibuang air, jadi makanya dimanfaatkan untuk talang dak ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ada carportnya yang berukuran 5 meter dikali 3 meter. Dan sebelum ke bangunan itu ada kayak trapnya. Jadi karena request dari klien satu ini itu agak tinggi, soalnya di sana itu sering rawan banjir teman-teman. Dan di sini dimanfaatkan buat taman. eh, jika jika ada hujan itu airnya bisa dibuang ke taman di situ teman-teman. Nah, di taman itu bisa dibuat seperti bis-bisan. Ada yang tahu bis-bisan tidak? Itu kayak resapan gitu. Jadi itu bisa menyerap air. Oke, dan ini pintunya menggunakan kupu tarung. Terus kita masuk ketemu ruang tamu yang cukup luas, ukurannya ini 4 meter dikali 4 meter juga teman-teman, 4,5 lah kira-kira. Nah, seperti ini. Jadi ruang tamu ini berada di tengah bangunan dan diapit oleh 2 kamar. Dan pada bagian belakang itu langsung ruang keluarga, tetapi diskat biar menjaga privasi ya teman-teman. Untuk ruang keluarga ini memiliki taman di dalam. Jadi tamannya ini di dalam, tetapi air hujan, cahaya matahari itu tetap bisa masuk ya untuk memanfaatkan sumber yang ada di alam. Jadi kira-kira seperti itu. Dan di belakang juga ada kamar. Jadi di bangunan ini tuh tidak khawatir kehabisan oksigen ataupun gelap. Jadi kalau siang itu tetap terang ya teman-teman, karena kan ada taman di dalamnya dan juga sinar matahari itu bisa masuk. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini kamar belakang ini cukup besar, ukurannya 3 meter dikali 3 meter, tetapi tidak ada kamar mandi karena memang kamar mandinya itu dijadikan satu yang requestnya itu satu tetapi besar. Nah, nanti kita tunjukkan. Jadi kira-kira itu seperti ini. Ini ada musola juga berada di tengah. Jadi kalau ada tamu, ada yang mau sholat itu nggak jauh-jauh. Nah, itu berada di sini. Jadi nggak terlalu masuk-masuk ke dalam rumah, tapi juga bisa melihat rumahnya. Terus ada lagi kamar di bagian depannya ini. Kamar di bagian depan ini ukurannya 3 meter dikali 3 meter teman-teman. Nah, ini minusnya itu kan jendela sama pintu itu mengarah ke ruang tamu. Jadi kalau ada tamu itu eh, kalau mau masuk ke kamar itu kayaknya nggak enak ya. Jadi mau gimana lagi, karena memang kan konsep minimalis. Jadi konsep minimalis itu memaksimalkan ruang. Nah, jadi ya seperti ini, tapi pintunya ini cukup ke belakang, jadi ya biar terjalin chemistry. Kalau ada tamu gitu biar bisa disapa kalau mau masuk ke kamar. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Terus untuk kamar yang bagian depan ini sama, pintunya juga mengarah ke ruang tamu, jadi juga kurang enak, tetapi plusnya kalau bagian depan ini ada jendela yang mengarah ke depan teman-teman. Terus matahari itu bisa masuk dan sirkulasi juga lumayan karena memang langsung mengarah ke luar. Dan ini dibuat seperti ini itu biar itu teman-teman, ada GSB, jadi ada yang namanya itu garis sempadan bangunan. Nah, garis sempadan bangunan itu yang saya maksud itu seperti saya mengasih taman pada bagian depan tadi. Jadi kalau
uh, itu manfaatnya buat apa sih? Jadi kalau ada nggak ada yang mau ya teman-teman, jadi ada yang mobil nabrak atau apa itu tidak langsung ke bangunan teman-teman, jadi biar ke taman atau ke pagarnya, jadi biar lebih safety. Kan nggak lucu kalau tiba-tiba tidur terus nggak enak juga terus kalau dekat dengan jalan. Nah gitu kira-kira, makanya tadi ditambahkan taman minimal 1,5 meter lah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Ini untuk kamar utamanya. Jadi kamar utama ini memiliki jendela yang mengarah ke carport dan memiliki kamar mandi dalam ya teman-teman. Nah, kamar mandi dalamnya ini lumayan lebar. Jadi ukurannya 1,5 dikali 1,5 meter. Jadi seperti ini ada kloset duduk sama shower aja, nggak perlu ditambahin yang lain-lain karena memang kamar mandi dalam ini cuma buat suami istri saja, karena kan di dalam kamar, jadi biar memiliki privasi dan kebutuhannya juga itu saja. Jadi kembali lagi konsepnya ya teman-teman, konsep minimalis itu memang memanfaatkan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Nah kira-kira seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke ruang ruang keluarga yang tadi, dan ruang keluarga ini juga dekat dengan dapur teman-teman. Jadi kalau malam itu mungkin yang males masak atau yang takut masak itu sambil di ruang keluarga sambil masak itu enak teman-teman. Nah cuman mungkin nanti baunya itu ke seluruh bangunan itu bisa masuk teman-teman. Nah maka dari itu dibuatkan di taman di sebelah dapur itu untuk mengurangi itu teman-teman. Dan ini kamar mandinya, ini kamar mandi yang luar itu untuk semua, jadi semua penghuni bangunan ini itu kamar mandinya di sini cuma satu aja ya teman-teman. Ini memang request dari beliau, emang minta seperti ini. Nah dan ini ada taman yang ada jendela besarnya itu untuk penghawaan aja buat dapur teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Mungkin ada saran atau masukan bisa tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.